Firman langsung balik lagi ke kamar mandi belakang untuk melanjutkan aksinya dengan mengerebus kepala Magdalena menggunakan panci, teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Bang Jerry. Teman-teman, kali ini kita akan bahas kasus yang sangat naas sekali menimpa keluarga ini, teman-teman ya. Kasus yang sempat menggemparkan warga setempat, teman-teman. Baik, kali ini Abang Jerry akan membahas kasus lagi. Kalau memang nggak ada pekerjaan di rumah, boleh temani Abang Jerry membahas kasus kali ini, teman. Tanpa banyak bacot, kita akan memasuki ke dalam pembahasannya. Let's go. Kita bahas kasus kali ini yang cukup tragis, teman-teman. Apa yang dia lakukan berakhir direbus di panci, teman-teman ya. Dengan harapan kasus ini nanti bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian yang mungkin mempekerjakan orang lain. Jangan sampai berakhir kayak yang menjadi kasus ini, teman-teman. Awal mula terjadi udah cukup lama, yang terjadi di tahun 2007 lalu, yang terjadi di rumah yang ada di sebuah komplek perumahan di wilayah Cicendo, Bandung, teman-teman ya. Yang mana rumah ini pemilik Ronald Alimuddin yang tinggal dengan istri yang bernama Magdalena, yang juga satu anak perempuan mereka, teman-teman. Yang saat itu udah berusia 28 tahun, yang awalnya kehidupan mereka pun baik-baik aja, nggak ada masalah, teman-teman ya. Yang emang saat itu Pak Ronald yang cukup tua saat itu menderita stroke yang ngebuat tubuhnya lumpuh, yang membutuhkan perawatan 24 jam, teman-teman. Karena harus dimandikan, dibantu buang air, dan pastinya makan. Tapi Pak Ronald ini masih bisa bicara sedikit-sedikit, teman-teman. Biarpun saat itu dia harus menyembunyikan lonceng kecil untuk memanggil orang di rumahnya, teman-teman ya, kalau dia butuh bantuan. Sedangkan istrinya Magdalena saat itu disibukkan kerja yang sebagai sekretaris di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, teman-teman. Di samping itu kesibukannya, mereka juga menjalankan bisnis kecil-kecilan, ngebuka warung kecil yang cuman menjual jajanan yang ada di dalam garasi rumahnya, teman-teman. Dan juga menyempatkan ngurus Pak Ronald di rumah. Tapi lama kelamaan semuanya pun mulai keteteran, teman-teman ya, karena yang ngurus ini cuman Ibu Magdalena. Jadi karena ini di awal tahun 2007 Magdalena pun mulai nyari pembantu melalui iklan di koran yang untuk ngurus Pak Ronald, teman. Dari sinilah beberapa lamaran pun langsung masuk, yang akhirnya mereka pun nerima seorang lelaki muda yang berusia kurang lebih 23 tahun, teman ya, yang bernama Firmansyah Hudaya, teman, yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Firman ini sebenarnya baru lulus kuliah dengan lulusan teknik otomotif, yang sebenarnya setelah lulus saat itu Firman ini juga sempat melamar kerja di beberapa perusahaan yang sesuai bidangnya, teman. Tapi nggak pernah diterima, teman, karena ngalamin sulitnya nyari kerjaan yang sesuai bidangnya. Akhirnya dia pun mulai nyari pekerjaan apapun yang bisa nyambung hidupnya, teman. Jadinya kebetulan dia pun nemuin iklan lowongan pekerjaan yang sebagai pembantu yang dia temuin di koran, teman ya. Karena ini dia pun langsung menghubungi nomor yang ada di iklan. Jadinya di bulan Februari tahun 2007 dia pun datang nemuin Magdalena di rumahnya, teman. Di situ Magdalena pun langsung menjelaskan soal gajinya sebesar 500.000 per bulan, teman, yang menjanjikan kalau kerjanya bagus dia akan menaikkan gajinya, teman. Magdalena pun menjelaskan soal tugasnya, yaitu ngurus Pak Ronald yang dalam keadaan lumpuh dan juga ngurus warung mereka yang ada di garasi, teman. Dia juga minta Firman ini harus tinggal di rumah itu, yang harus selalu siap saat Pak Ronald memanggil menggunakan loncengnya, teman. Terus supaya Firman ini nggak kabur, Magdalena pun minta ijazah dan KTP-nya untuk dia simpen, karena Firman yang emang butuh pekerjaan. Jadinya semua tawaran itu pun langsung dia terima, teman. Dimana dia pun langsung menyerahin KTP dan ijazahnya ke Magdalena. Setelah itu dia pun mulai langsung bekerja, teman. Yang mana kerjaan itu mulai sejak pagi setelah dia bangun tidur, langsung ngurusin Pak Ronald untuk dimandikan, menggantikan bajunya, dibantu makanan, dan juga bantu Pak Ronald buang air karena Pak Ronald menderita stroke. Jadinya dia pun harus buang air kecil sampai puluhan kali dalam sehari, teman. Yang intinya selama 24 jam Firman ini harus ngurusin dan siap siaga kapanpun Pak Ronald memanggil dan butuh bantuan. Di samping itu dia juga harus ngurus dan melayani pembeli di warungnya. Tapi biarpun capek, awalnya Firman pun itu benar-benar tulus menjalankan tugasnya, teman. Sampai Pak Ronald pun itu takjub sama kinerjanya. Sampai setelah beberapa bulan kerja di situ, Firman itu tuh deket, bahkan sayang sama Pak Ronald, teman, yang udah dianggap sebagai bapaknya sendiri, teman. Karena Pak Ronald juga baik banget sama Firman. Terus setelah setahun
Firman bekerja di situ, yang saat itu udah tahun 2018, Magdalena pun mulai merekrut satu asisten rumah tangga lagi yang bernama Ida yang berusia 36 tahun, teman, untuk bersih-bersih rumahnya. Tapi saat itu Ida ini kerjanya pergi pagi sampai sore yang digaji sebesar 350 per bulan, teman. Sedangkan Firman setelah setahun dia bekerja di situ, dia juga aktif bersosial di sana sampai punya beberapa teman warga di sana, teman. Bahkan dia pun sampai kenal dan deket, bahkan pacaran dengan seorang wanita yang juga sebagai IRT rumah tangga, teman ya. Setelah beberapa bulan pacaran, Firman pun jadi sering nelpon dengan pacarnya. Terus karena Firman ini udah merasa cocok dengan pacarnya, sampai mereka pun udah merencana nikah di tahun depan, teman. Tapi karena ini Firman juga ternyata mulai lupa waktu pas nelpon adiknya saat itu yang udah di tahun 2018, dia pun itu mulai sering ditegur Magdalena karena terlalu sering nelpon dan terkadang suka keluar tanpa izin. Bukan cuma itu, Firman juga sempat ditegur Magdalena karena sering nyomotin permen di warungnya tanpa izin. Karena ini Firman pun sempat menggantikan permen tersebut, teman. Tapi karena teguran itu secara diam-diam, Firman pun itu mulai sering tersinggung, juga mulai mengeluhkan soal gaji yang enggak dinaikkan, teman. Sedangkan kerjanya cukup melelahkan, apalagi dia yang harus siap siaga selama 24 jam demi ngurus Pak Ronald buang air kecil, teman. Tapi awalnya Firman pun sempat berusaha sabar di saat capek dan selalu diam biasa ditegur, biarpun teguran terkadang menyakitkan hatinya, teman. Tapi terkadang sempat terlintas di pikirannya untuk kabur, tapi enggak bisa karena saat itu KTP dan ijazahnya ditahan Magdalena yang emang bertujuan supaya dia enggak kabur, teman. Jadinya mau nggak mau dia pun terus menjalani pekerjaannya dengan pasrah dan selalu diam di saat ditegur, teman. Tapi di balik diamnya dia nyimpen dendam dan amarahnya pun makin hari makin numpuk, sampai akhirnya inilah yang jadi sebab akibat dari apa yang nanti terjadi di rumah ini, teman. Oke, baiklah teman, kita akan masuk di cerita ending, teman. Awal mula terjadinya hal naas di rumah Ibu Magdalena ini, teman ya. Jadi saat itu yang udah di tanggal 30 Agustus tahun 2008, tepatnya di hari Sabtu pagi beberapa jam sebelum semuanya terjadi, Firman ini lagi-lagi ditegur Magdalena karena telat bangun, karena harus Firman bangun lebih awal untuk memandikan Pak Ronald, teman. Sedangkan Ibu Ida satu lagi itu udah datang, bahkan udah mulai bersih-bersih rumah sejak pagi. Karena inilah Magdalena pun marah sama Firman yang langsung nyuruh Firman itu dibuat ngurus Pak Ronald, teman. Karena saat itu Magdalena ini mau keluar ngantar anaknya pergi kerja sekalian belanja barang-barang untuk warungnya, teman. Setelah itu Magdalena dan anaknya pun keluar, sedangkan di rumahnya yaitu tinggal Firman, Ida dan juga Pak Ronald yang terbaring di ruang tengah rumahnya, teman. Setelah Magdalena pergi, Firman pun itu langsung memandikan Pak Ronald. Setelah beres di jam 8 pagi, Firman ini sempat nanya ke Ibu Ida soal gajinya, teman. Apakah sudah dinaikkan? Ternyata juga ngaku kalau gajinya belum dinaikkan. Setelah itu Firman pun langsung sempat curhat ke Ibu Ida ini keluh kesahnya kerja di situ, yang katanya dia udah capek banget kerja di situ tapi gajinya enggak pernah dinaikkan, teman. Dan dia juga ngaku kerja selama 24 jam yang harus siap kapanpun ngurus Pak Ronald, terutama kalau Pak Ronald buang air, dan saking capeknya sampai dia kurang tidur. Jadi dia ngaku sempat hampir terjatuh karena ngurusin Pak Ronald sekaligus ngurus warung, dan dia juga ngaku ke Ibu Ida kalau dia sebenarnya udah nggak kuat kerja di situ, teman. Sampai dia tuh pengen kabur tapi nggak bisa karena ijazah dan KTP-nya ditahan Magdalena, teman. Sedangkan di situ Ibu Ida pun cuma dengar curhat Firman ini. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, mereka pun lanjut kerja lagi karena takut Magdalena tiba-tiba pulang, teman. Terus di jam 10 paginya sebelum Magdalena pulang, tiba-tiba Ibu Ida ini minta izin pulang ke Firman dengan alasan kalau bapaknya datang dari kampung, dan dia juga ngaku tuh sebelum udah izin sama Magdalena untuk hari itu pulang lebih cepet. Karena ini Firman pun ngizinin dia pulang, teman. Terus sejam kemudian, tepatnya di jam 11 siang, Ibu Magdalena pun pulang yang udah ngebawa barang belanjaan warung dan juga dapur, teman. Ngelihat itu Firman pun langsung ngebantuin angkat barang belanjaannya setelah beres, karena saat itu yang udah menjelang masuk bulan Ramadan yang pastinya butuh biaya lebih untuk persiapan lebaran.
Jadinya Firman pun langsung nemuin Ibu Magdalena untuk minjem uang sebesar 2,5 juta dan Magdalena pun langsung ngasih pinjamannya. Setelah itu karena Magdalena yang baru sadar kalau Ibu Ida ternyata udah nggak ada di rumahnya, itu langsung dia tanya ke Firman, teman. Firman pun jawab yang katanya kalau Ibu Ida pulang katanya udah izin. Karena ini ya Ibu Magdalena pun langsung marah sama Firman karena nggak ngabarin Ibu Ida ini pulang, teman. Sedangkan Firman ini cuma diam aja yang emang nggak pernah berani jawab kalau Ibu Magdalena sedang marah. Tapi di situ Magdalena pun mulai ngungkit soal permen yang sering diambil tanpa izin, teman ya. Udah bertanggung jawab soal itu, Firman pun berusaha jelasin lagi kalau permen itu udah dia gantiin, tapi Ibu Magdalena pun mulai langsung memotong percakapannya dengan nyuruh dia ngasih obat ke Pak Ronald, teman. Setelah itu dia pun langsung masuk ke kamarnya untuk istirahat, sedangkan Firman cuma terdiam sakit hati soal perkataan Ibu Magdalena tersebut, teman. Apalagi dia merasa sama sekali nggak dihargain, yang padahal udah kerja selama 24 jam. Karena ini dendam dan kebenciannya pun tiba-tiba memuncak, teman. Kebayang nggak ada, teman ya, kita kerja lah sudah 24 jam, kurang tidur juga, kerjaan tidak dihargain, gimana teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Firman yang udah gelap mata langsung ke belakang ambil kunci Inggris. Setelah itu dia pun langsung masuk ke kamar Ibu Magdalena. Tanpa pikir panjang, Firman pun langsung menghujam Ibu Magdalena menggunakan kunci Inggris sampai beberapa kali. Awalnya Ibu Magdalena sempat teriak sebelum akhirnya dia pun terjatuh dan menghembuskan napas terakhirnya di situ, teman. Sedangkan Pak Ronald yang saat itu sedang berbaring di ruang tengah yang dengar suara gaduh dari kamar itu langsung menyembunyikan loncengnya. Karena itu Firman pun langsung keluar kamar mendatangi Pak Ronald, yang mana di situ Pak Ronald pun langsung nanya ada apa ribut, kata Pak Ronald. Dengan tenang Firman pun jawab yang katanya nggak ada apa-apa. Di situ pun Firman itu sedang mempertimbangkan untuk menghabis si Pak Ronald juga, yang sebenarnya berat dia lakukan karena selama dia kerja di situ Pak Ronald itu baik sama Firman ini, teman. Sampai dia pun merasa udah dekat sama Pak Ronald, tapi di tengah-tengah kebingungannya dia pun langsung nanya ke Pak Ronald, teman. Begini dia nanya sama Pak Ronald, "Bapak mau sembuh?" Dan Pak Ronald pun menjawab ya, yang katanya iya saya mau sembuh. Disitulah Firman pun langsung mengeksekusi Pak Ronald yang juga menggunakan kunci Inggris, teman. Setelah memastikan Pak Ronald yang udah nggak bernapas lagi, tubuhnya pun langsung dia seret ke kamar mandi yang ada di depan, teman. Sedangkan tubuh Magdalena yang saat itu masih di kamar juga langsung dia seret, tapi di kamar mandi yang ada di belakang, teman. Yang mana di situ dia pun langsung ngambil pisau yang berencana akan menjadikan tubuh Magdalena itu jadi beberapa bagian, teman. Tapi sebelum menjalankan aksinya, tiba-tiba ada dua anak kecil yang manggil karena mau beli jajan di warungnya, teman ya. Karena itu Firman pun langsung mencuci tangan ke depan, yang mana sempat melayani dua anak itu dengan tenang, yang seolah-olah nggak ada apapun yang terjadi. Setelah itu Firman pun langsung balik ke belakang lagi, kemana di situ demi melampiaskan dendamnya ke Magdalena, dia pun langsung memisahkan kepala dari tubuh dan juga menjadikan tubuhnya sampai jadi beberapa bagian yang dia letakkan di ember. Setelah itu dengan keadaannya yang penuh keringat, dia pun langsung cuci tangan dan ngelap keringat yang menggunakan handuk dan langsung ngebersihin genangan merah yang ada di lantai kamar dengan menggunakan pel, teman. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba ada pembeli lagi yang datang. Jadinya dia pun langsung ke depan melayani pembelinya, teman, yang bernama Wawa, yang kebetulan kenal sama Firman ini, teman, karena dia sering beli di situ. Yang mana di situ Wawa ini sering beli rokok batangan di warungnya si Ibu Magdalena ini, teman. Setelah itu Wawa pun sempet ngajak ngobrol-ngobrol di depan sambil ngudut atau menghisap rokok, tapi dengan keadaan yang seolah-olah tenang. Firman pun beralasan kalau dia sedang sibuk di belakang, teman. Wawa pun langsung balik, sedangkan Firman langsung balik lagi ke kamar mandi belakang untuk melanjutkan aksi dengan ngerebus kepala Ibu Magdalena menggunakan panci, teman. Sungguh hal yang naas sekali terjadi, teman ya. Setelah itu dia pun langsung bergegas siapin barang-barang yang berencana kabur, teman ya. Tapi pas sedang siap-siap datang lagi-lagi pembeli, dan Firman pun itu masih melayani pembelinya dengan sangat tenang. Setelah itu dia pun lanjuti lagi bergegas setelah semuanya beres. Sebelum dia pergi, Firman pun sempat nyari KTP dan ijazahnya di kamar Magdalena, teman-teman.
Nggak ketemu karena takut kelamaan. Akhirnya dia pun langsung keluar, nutupin warung dan juga ngunci pintu rumahnya, teman. Tapi pas baru keluar rumah yang udah ngebawa ransel, dia pun sempet papasan dengan salah satu tetangga Magdalena di sana yang sempet nyapa dan dia nanya mau kemana, menyapa sama si Firman ini, teman-teman. Dengan tenang Firman pun jawab kalau dia mau pulang ke kampungnya yang ada di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, teman. Setelah itu dia pun langsung pergi dan cuman jalan kaki. Terus pas dia yang sedang melewati pos satpam kompleknya, satpamnya juga sempat nyapa sekaligus nanya mau kemana, teman. Firman pun nyapa balik sambil nunjukkan ke depan. Setelah itu dia pun lanjut jalan lagi, di mana perjalanan Firman ini ngaku sama sekali nggak panik, teman-teman. Bahkan ngaku puas setelah dia melampiaskan dendamnya, biarpun dia juga tahu bakal ditangkap dan akan dipenjara, teman. Tapi sebelum ditangkap, Firman ini mau menikmati sisa waktunya menghirup udara bebas di kampung halamannya, teman. Yang masih di hari yang sama, anak Magdalena yang baru pulang kerja itu heran karena rumahnya udah sepi dan pintu rumahnya pun terkunci, teman. Padahal rumahnya jarang banget kosong karena Pak Ronald yang emang nggak bisa kemana-mana karena stroke, teman-teman ya. Karena ini di tengah-tengah kebingungannya dia pun langsung nelpon satpam komplek, yang nggak lama kemudian satpamnya pun datang, teman. Dan langsung berusaha ngebuka pintunya karena sulit. Akhirnya pintunya pun terpaksa didobrak, begitu pun kebuka pintunya, aroma nggak wajar pun langsung kecium, teman. Yang ngebuat mereka pun langsung panik dan langsung ngecek seisi rumah. Di kamar mandi belakang mereka pun itu dikagetkan dengan apa yang mereka ditemuin di dalam ember. Bahkan yang lebih seramnya lagi soal apa yang mereka temukan di dalam panci, teman. Sampai anaknya Magdalena pun pas ngelihat itu langsung ngerasa penglihatannya buram dan sekujur tubuhnya lemas, teman. Karena saking seramnya soal apa yang dia lihat. Gimana saat itu situasi di sana pun langsung heboh karena warga dan tetangganya pun langsung berdatangan, teman. Setelah itu mereka pun dikagetkan lagi dengan temuan tubuh Pak Ronald ditemukan di kamar mandi depan yang juga nggak bernapas lagi, teman. Tapi tubuhnya itu masih dalam keadaan utuh. Di situ anaknya Magdalena yang benar-benar dalam keadaan shock langsung berusaha ditenangkan, teman. Sedangkan security-nya saat itu juga langsung melaporkan soal temuan ini ke pihak kepolisian di sana, teman. Gak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan yang ngebuat situasi pun mulai jadi ramai karena serasa penasaran warga di sana. Banyak polisi yang berdatangan di situ. Polisi pun langsung mengamankan ke TKP, sedangkan tuh Ibu Magdalena dan Pak Ronald langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk divisum, teman. Sedangkan saat itu masih belum ada yang tahu apa dan sebenarnya terjadi, terutama siapa pelaku yang tega dan segila itu melakukan ini semua, teman. Tapi kecurigaan mereka pasti langsung mengarah ke Firman karena Firman yang sebagai pembantunya yang harusnya ada di rumah, teman. Tapi saat itu nggak ada di sana, ditambah adanya pengakuan dari salah satu tetangga Magdalena yang sempat ketemu dengan Firman tadi siang yang ngakunya kalau dia pulang ke kampungnya, teman-teman. Yang udah ngebawa ransel yang diyakini Firman inilah orang yang terakhir keluar dari rumah itu, teman-teman. Karena ini malam itu juga polisi pun langsung melakukan pengejaran ke kampungnya yang ada di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Terus beberapa jam kemudian yang masih di malam itu juga akhirnya Firman pun berhasil ditangkap di kawasan Waduk Saguling yang nggak jauh dari kampungnya, teman-teman. Karena Firman pun langsung dibawa ke Polresta Bandung untuk diperiksa lebih lanjut, yang mana di sana Firman yang emang sejak awal pasrah akan ditangkap yang langsung mengakui dan menceritakan semua ke pihak kepolisian, teman-teman. Yang ngaku itu semua dia lakukan karena dendamnya ke Magdalena yang sebagai majikan yang enggak memperlakukan dia secara manusiawi, teman-teman. Makanya tubuh Magdalena berakhir semenyeramkan itu, teman, untuk melampiaskan dendamnya, teman. Bahkan yang horornya dia pun ngaku puas dan lega setelah melakukan itu semua, teman. Terus pada ditanya soal Pak Ronald, dia ngaku sama sekali nggak dendam sama Pak Ronald, justru merasa dekat dan kasihan sama Pak Ronald, teman, yang selalu baik sama dia. Tapi mutusin untuk mengakhiri hidup Pak Ronald itu dengan alasan takut kalau nanti Pak Ronald nggak ada yang ngurus, teman. Tapi karena saking nggak masuk akalnya soal apa yang udah dia lakukan, terutama ke tubuh Ibu Magdalena, jadinya kejiwaannya pun sampai diperiksa di Dokes Polda Jawa Barat, teman. Yang ternyata hasilnya pun menunjukkan kalau kejiwaannya normal. Akhirnya Firman ini benar-benar melakukan itu semua dalam keadaan yang sepenuhnya sadar, teman. Terus setelah beberapa hari dalam penahanan di hadapan wartawan, Firman mengaku yang katanya lebih enak hidup di penjara karena dikasih makanan rendang dan nasi hangat, sedangkan di rumah majikannya dikasih daging
tapi dengan nasi basi, teman. Yang emang si Firman ini sama sekali nggak nunjukkan gelagat penyesalan. Terus pas ditanya apa yang dia rasakan setelah ini, dia pun jawab, alhamdulillah saya sahur pakai rendang dan nasi hangat. Jadi itulah pengakuan setelah dia melakukan itu semua, teman. Tapi apapun itu alasan soal apa yang udah dia lakukan, sama sekali nggak bisa dibenarkan, teman. Jadinya Firman pun harus dihukum seadil-adilnya karena soal apa yang udah dia lakukan juga nggak manusiawi, teman. Jadi di Pengadilan Negeri Bandung, Firman pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan akhirnya dihadiri keluarga korban, teman. Firman pun sempat memohon maaf ke keluarga korban yang sebut saja, saya kilap, menyesal, tapi saya puas, teman. Itu kata-kata terakhirnya, teman, ya. Oke, teman, ini kasus dari satu keluarga, Ibu Magdalena dan Pak Ronald. Ini sungguh sangat naas sekali, teman. Semoga dengan Abang Jerry mengangkat kasus ini ada manfaat baik yang bisa kita petik. Jadi kalau memang ada pembantu atau asisten rumah tangga, kita jangan terlalu menyakiti hatinya, teman, ya. Mungkin cukup, teman, kita membuat video atau membahas kasus pada kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Sampai jumpa di konten Abang Jerry selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman semua.